Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik oleh saya Abdul Haris dari SDN 18 Teluk dan saya Eni Suryati dari SMP Negeri 13 Batanghari serta saya Herlina Oktopianti dari SMA Negeri 1 Batanghari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu Elina hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik, di sini Bu Elina saya akan melakukan coaching supervisi akademik ya. Nah di sini saya akan meminta Ibu Elina bagaimana Ibu Elina akan melakukan observasi kepada rekan Ibu nantinya. Nah, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya amati berdasarkan observasi yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, kehadiran Ibu dulu, present Ibu. Kemudian, kemampuan Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, kemampuan Ibu dalam menarik ataupun menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, mungkin itu, Ibu Elina. Dari itu, baik Ibu Elina. Ibu ingin saya membantu Ibu bagian dalam kompetensi apa yang dikembangkan? Saya ingin mendapatkan umpan balik terkait kemampuan saya nanti dalam memancing pertanyaan berbobot agar bisa mendapatkan umpan balik baik dari coach saya berupa strategi untuk diri mereka sendiri nanti Pak. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan kemampuan dalam menarik kata kunci terhadap coaching yang akan diberikan. Ya. Nah, bagian mana yang nanti akan Ibu bantu dalam diamati oleh Ibu ini? Untuk yang pertama membangun kemitraannya dulu ya Pak ya. Kemudian agar bisa memaksimalkan potensi dari coaching. Baik, dari hal yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang Ibu kita kembangkan hari ini? Nanti penilaiannya menurut saya akan berhasil jika coach saya nanti akan bisa menemukan strategi dari pertanyaan yang akan saya berikan kepada mereka. Baik, terima kasih Bu ya. Semoga coaching yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik sehingga Ibu dapat mengembangkan kompetensi yang akan Ibu kembangkan terhadap coachingnya nanti. Mungkin itu saja para observasi kita untuk saat ini Bu. Nanti setelah observasi nanti kita akan melakukan observasi. Baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Eni. Apa kabarnya hari ini Bu Eni? Alhamdulillah sehat juga Bu Eni. Baiklah Bu Eni, jadi hari ini kita akan melaksanakan proses coaching, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dan yang pertama, Ibu ingin tujuannya apa Ibu ya dari coaching? Nah kemudian untuk tujuan akhirnya apakah nanti Bapak juga meningkatkan kompetensi dari diri Ibu sebagai pendidik ya. Nah, apakah Ibu sudah ada perkiraan keberhasilan atau presentasi keberhasilan dari rencana proses coaching kita hari ini? Perkiraan saya dengan adanya ini, saya menggunakan hal ini bagaimana saya bisa mengelola kelas saya belajarnya lebih baik. Menurut Ibu ini nanti perkiraan keberhasilan atau presentasi keberhasilannya itu berdasarkan strategi nanti yang bisa Ibu temukan ya dari proses coaching kita hari ini. Baik Ibu. Nah sekarang kita masuk ke tahap identifikasi apa saja hambatan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan akhir dari proses coaching kita harapkan ini. Beberapa anak itu tidak fokus ya. Di sini saya ingin
ibu mengajar materi apa ya? Saya mengajar materi informatika. Nah, kemudian untuk anak-anak yang tidak fokus ini, tadi kan ibu sebutkan beberapa ini kira-kira persentase ini dari keseluruhan jumlah peserta didik di sana kira-kira berapa persen? Persentasinya kira-kira 35% ya, 35% yang kurang bisa diajak berkolaborasi ya di dalam kelas. Nah, kemudian dari hambatan ibu ini tadi, apakah ibu melihat ada peluang yang bisa ibu kembangkan ke depannya dari identifikasi permasalahan yang ibu hadapi ini? Kira-kira apakah ada peluang ke depannya untuk meningkatkan konsentrasi anak ini menjadi 100% sesuai dengan jumlah peserta didik di kelas ini? Sebenarnya saya lihat ada di semua. Mungkin ketika saya bisa memberikan materi bervariasi lagi, mungkin karena saya rasa masalah ini tidak melakukan atau memang tidak tepat pelajaran saya, atau memang bukan relevan dengan pelajaran saya, atau kayaknya memberikan materi itu tidak menarik untuk mereka. Jadi menurut ibu peluang itu ada, tapi mungkin dari diri ibunya sendiri ya, apakah kurang kreatif dalam pembelajaran ataupun variasinya mungkin kurang menurut ibu ini. Nah, kemudian dari hasil apa yang ibu refleksikan tadi, apakah ibu menemukan kekuatan dari diri ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Apa kekuatan yang ada pada diri ibu ini? Kekuatan yang ibu maksudkan tadi dalam penggunaan teknologi itu sudah ibu terapkan saat ini? Ya, sudah saya terapkan karena belum maksimal. Memang di sekolah saya itu kan kalau menggunakan teknologi sarana itu ada yang online, itu kan kurang dari itu letak permasalahan yang ada teknologi. Karena itu menjadi kurang baik. Jadi menurut ibu itu sebenarnya sudah bisa memberikan pembelajaran yang variatif dan sarana yang sudah ada, namun terkadang masih terkendala dengan beberapa gangguan yang bisa kita prediksi seperti itu yang maksudnya Bu ya. Oke. Nah, jadi jika ibu tadi sudah menemukan permasalahannya, apakah ada solusi terkait sarana yang kira-kira bisa menghambat ibu ini tadi terkait permasalahan pada sarananya? Permasalahannya pada jaringan internet, jadi saya rasa saya harus bisa merancang pembelajaran itu yang memadai semi-semi online gitu, permasalahan tadi bisa teratasi. Menurut ibu, karena ini permasalahan internet ya Bu ya, yang tidak bisa kita prediksi, mungkin masih kita menyiapkan strategi ya Bu ya, berupa pelajaran yang online, tidak 100% bergantung pada sarana internet yang lain-lain. Selain itu, apakah ibu juga memiliki cadangan atau opsi lain terhadap hambatan tersebut? Apakah ada opsi lain? Apakah mungkin dengan membuat pembelajaran yang lebih banyak praktek mungkin daripada teori? Jadi seperti itu. Jadi menurut ibu mungkin untuk cadangan yang lainnya bisa berbentuk pelajaran praktik ya, Langsung praktek saja, jangan terlalu banyak teori ya. Biasanya mungkin bosan kalau cuma dengan saya yang ceramah, kan baik langsung praktekkan teori dan anak-anak terpantau. Menurut ibu ini dibanding memberikan pembelajaran yang bersifat teoritis, lebih baik langsung praktik ya Bu ya. Nah, sekarang untuk rencana aksi ataupun pengaturan strategi dari ibu ini ke depannya, apa rencana ibu untuk penerapan? Kan tadi kita sudah mendapatkan beberapa identifikasi permasalahan. Nah, apa rencana utama ibu yang akan ibu lakukan dalam jangka waktu dekat? merancang media dulu. Karena kalau
pembelajaran yang online tadi. Itu yang langkah awal. Rencana langkah awal itu adalah merancang medianya ya Bu ya. Nah, apakah Ibu juga memikirkan rencana lain yang bisa Ibu lakukan selain melibatkan diri Ibu sendiri? Misalnya apakah Ibu bisa berkolaborasi dengan pihak lain? Ya, tentunya kalau merancang bisnis online tadi kan saya butuh bantuan nih dari orang lain, mungkin saya nanti tulis menyampaikan kepada teman yang juga mengupload bagaimana kita yang mungkin ilmunya lebih banyak daripada saya untuk membantu saya melakukan lebih. Oke, jadi itu juga menerapkan perencanaannya berupa kolaborasi ya Bu ya, saling sharing dan diskusi terutama ketika mengikuti pertemuan MGIP itu bisa menjadi forum yang bermanfaat untuk Ibu ya. Sama juga Bu. Iya, yang mata pelajaran serumpun. Nah, kemudian jika nanti rencana Ibu ini dikatakan kurang berhasil, apakah Ibu mempunyai upaya lainnya Bu? Nah, seperti yang saya tadi, saya lebih merancang kegiatan yang lebih ke konten langsung. Untuk perencanaannya, jika misalkan tadi Ibu sudah merancang media, kemudian Ibu juga sudah berkolaborasi, namun jika hasilnya belum tampak, nanti Ibu akan lebih memperbanyak upaya pembelajaran praktik ya Bu ya. Baik Ibu, nah sekarang kita di sesi bagian komitmen Bu. Kira-kira apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana yang tadi sudah Ibu pikirkan? Apa komitmen dari Ibu ini? Dan komitmennya saya berusaha memang benar-benar membuat media itu tadi. Karena kalau tidak saya buat itu tentunya sebagai produk seperti yang maksimal itu kan saya akan berusaha untuk bisa membuat media itu. Oke, jadi komitmen dari Ibu ini memang melaksanakan perancangan medianya Bu ya, bukan hanya strategi, rencana, tapi memang akan dilaksanakan. Oke, kira-kira siapa yang bisa Ibu bisa ajak untuk bekerja sama dan juga agar bisa menjaga komitmen diri Ibu ini? Ya tentunya saya juga perlu berdiskusi dengan bapak kepala sekolah tentang apa yang sudah ingin saya lakukan terkait dengan masalah yang saya alami di kelas dan bapak kepala sekolah bisa mengupayakan untuk mengevaluasi atau apa di sekolah kita. Oke, jadi untuk upaya Ibu dalam mempertahankan komitmen ini, Ibu juga akan berdiskusi dan sharing dengan atasan, terutama terkait sarana yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya tindak lanjut itu apa ya Bu ya ke depannya ketika Ibu sudah mempunyai komitmen dan juga partner dalam menjalankan komitmen ini, apa tindak lanjut yang akan Ibu ini lakukan? Ya tentunya kalau misalnya memang media itu kurang menarik, ya kami akan mencoba mencari strategi yang lain ya dengan banyak praktik tadi pengacaranya. Nanti kalau misalnya media tadi tidak bagus, itu akan dipertahankan ya baik lagi misalnya belum maksimal. Baik, jadi tindak lanjut dari Ibu ini, jika memang strategi Ibu tadi sudah bagus, maka Ibu akan melakukannya secara berkelanjutan. Namun jika memang Ibu rasa itu kurang bagus, maka Ibu akan menjalankan rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi berupa pembelajaran yang lebih banyak kepada praktik ya Bu ya, dan juga pembuatan pembelajaran semi online tadi. Nah, baik Ibu Eni, demikianlah proses coaching kita hari ini. Apakah masih ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan? Ini cukup Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Eni sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Elina tadi sudah melakukan supervisi coaching akademik kepada coach Ibu tadi ya. Baik, di sini saya akan menanyakan bagaimana Ibu menilai sendiri dari performa yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching yang Ibu lakukan. Menurut saya performa saya dalam menjadi coach saya tadi sudah lumayan baik Pak. Di mana saya mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur serta dimulai dari tujuan sampai dengan komitmen ataupun rencana aksi dan juga tanggung jawab Pak. Baik Elina ya, berarti sudah menggunakan alur kita dalam memberikan pertanyaan kepada coaching tadi.
Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Iya, boleh Pak. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching ya, Ibu sudah banyak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sangat luar biasa kepada coaching Ibu tadi, sehingga coaching itu dapat menggali ataupun menemukan jawaban-jawaban yang mereka coachingnya itu sendiri perlukan. Nah, selanjutnya itu sudah sesuai dari standar dalam pengembangan untuk kompetensi ISI mengenai coaching supervisi akademik. Nah, namun saya juga melihat hal apa saja yang masih dapat dikembangkan untuk kira-kira dari dalam menemukan kata kunci, Ibu masih menemukan kesulitan atau tidak? Untuk menemukan kata kuncinya tentunya kita harus fokus ya Pak ya. Artinya kita memang harus hadir penuh dalam menangkap setiap jawaban dari coaching kita. Jika kita tidak fokus tentunya akan sulit untuk menangkap kata kuncinya Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Elina. Berarti kita harus fokus dalam mengembangkan kemampuan kita untuk mengcoaching kita tadi ya. Nah, selanjutnya Bu Elina, dari diskusi ini apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu untuk meningkatkan performa Ibu dalam coaching ini ke depan? Oke, dalam berperan sebagai seorang coach di dalam proses coaching, tentunya yang ingin saya kembangkan ke depannya jika saya mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi coach, tentunya saya ingin membangun kemitraan yang memang lebih aktif Pak, interaktif pertanyaannya, kemudian lebih bisa memancing pertanyaan agar strateginya bisa keluar dari coaching saya tanpa terkesan mengulang-ulang pertanyaan, karena mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang mirip, namun itu kan upaya kita dari peran sebagai coach untuk memancing mereka menemukan strategi kita. Luar biasa Ibu Elina ya, sudah berupaya untuk melakukan coaching yang terbaik kepada coachingnya dengan melakukan alur cerita yang sudah disampaikan tadi. Untuk kedepannya Bu, kira-kira kedepannya apa yang dapat Ibu dapatkan dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan kepada coaching tadi? Ya, harapan saya Pak untuk menjalani proses coaching ini dan berperan sebagai coach tentunya tidak hanya berhenti di sini saja, namun nanti bisa saya terapkan di sekolah saya, bahkan mungkin bisa saling berbagi praktik baik dengan rekan kerja yang lain dan bisa menjadi seorang coach yang memang benar bisa memberikan solusi terkait permasalahan yang rekan kerja kita alami Pak. Luar biasa Bu Elina. Saya berharap Bu Elina dapat menjalankan rencana Ibu itu dengan lancar, sehingga kedepannya dapat mengembangkan kompetensi Ibu di bidang coaching dan berguna kepada rekan sejawat maupun sekolah. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai pasca supervisi yang Ibu Elina lakukan dalam coaching tadi. Mungkin itu saja Ibu Elina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.